Udah sok. Absennya baru masuk. Absen isi dulu. Dirawat kekayaan anak. Karena ngabogaan nilai sejarah, dan agama jeung kebudayaan. Baru Ayeuna angka budaya teh aya 5. isi absen ya. Budaya teh aya 5. Kanji barang cagar budaya. Kemarin pembahasan tentang budaya hidup sehat. Kita lanjut. Gini, tidak akan membahas dulu, tapi kita mau ditulis silakan, mau didengarkan silakan. Ya, yang penting kamu adalah pegangan. Kemarinnya minggu kemarin baru sampai faktor luar. Cagar budaya mengrupa barang. Ya, jadi barang-barang cagar budaya teh seperti budaya 5 jadi barang-barang cagar budaya. Contohnya eta lukisan anu bikin kahargaan teh miliaran, miliar bahkannya. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan. Jika faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak, pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmani. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian. 1. Keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada masa anak-anak dapat mengakibatkan pertumbuhan kecerdasan terhambat atau terganggu. 2. Gangguan kesehatan. Anak-anak yang terserang sakit sudah tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya, terlebih penyakit menahun. 3. Rangsangan. Dengan latihan atau berolahraga akan dirangsang untuk tumbuh lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang gerak, jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Jadi olahraga itu sangat perlunya bagi pertumbuhan tubuh kita. Makanya kalian harus banyak melakukan olahraga untuk menjaga ketahanan daya tahan tubuh. Apalagi zaman sekarang banyak waktu luang, makanya waktu luang dimanfaatkan untuk berolahraga. Lanjut, pertumbuhan dan perkembangan mempengaruhi dengan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Memang ada beberapa tahap tertentu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, tetapi setiap orang yang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Perkembangan jasmani seseorang ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Fungsi organ atau endokrin
telah mencapai kesempurnaan. Jadi masa-masa kamu mah masa-masa remaja. Jadi faktor-faktor endokrin yang sempurna tidak akan terpengaruh oleh waktu. 2. Pertumbuhan jaringan lemak di bawah kulit lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. Karena apa? Kenapa perempuan lebih banyak kandungan lemak di bawah kulit? Karena dipengaruhi oleh hormonitas. Kenapa hormonitas? Karena perempuan hormonnya lebih banyak daripada laki. Laki itu hormonitas itu berpengaruh pada pertumbuhan. Ya, gini. Jadi hormon itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh. Ya, apalagi pada perempuan mah mudah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh hormon. Karena hormon perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 3. Jaringan otot pada laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada perempuan. Kenapa? Karena serat-serat laki-laki itu lebih banyak. Nah, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelektual. 1. Hal tersebut di atas dilandasi dengan 1 faktor yang paling terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Jadi hati-hati faktor-faktor penting ini. Kenapa? Perhatikan terhadap seks. Jadi hormonitas itu mempengaruhi ya hubungan dengan. Jadi kalau kamu sudah menyukai atau sudah menyenangi lawan jenis, itu berarti kamu sudah remaja. Jadi itu sangat mempengaruhi untuk perkembangan emosial dan intelektual. 2. Pemikiran sudah kritis, jadi juga terhadap kewibawaan orang. 3. Emosi yang belum mencapai suatu stabilitas tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat. Jadi kadang-kadang gini, kalian lamun masa remaja, kadang-kadang tingkat kritis atau emosi yang seseorang itu bakal bertambah. Ya. 4. Mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman yang sebaya. Kadang-kadang ini pergaulan dengan sebaya. Jadi kadang-kadang gini, kamu sekarang masuk masa-masa transisi, masa-masa perubahan. Jadi kadang-kadang kamu mau curhat segala sesuatu, mau sesuatu hal, kadang-kadang tidak pada dua orang tua. Padahal itu lebih baik kalau mengungkapkan sesuatu hal, apapun yang menyangkut diri sendiri, itu harus anak zaman sekarang mah banyak yang mengungkapkan sesuatu pada teman, padahal teman belum tentu bisa menjaga rahasia kita. Mata Bapak sering katakan, tolong kamu jangan sekali-kali mengungkapkan sesuatu, apalagi yang sangat-sangat pribadi, sangat-sangat prinsip ke orang lain. Seharusnya kamu kalau mengungkapkan sesuatu hal harus pada orang tua atau keluarga kita, ya Bapak nitip. Nah, 5, ada aktivitas dan eksperimen sosial. Jadi kadang-kadang kamu mah yang dimaksud dengan aktivitas dan eksperimen sosial itu kamu mah selalu ingin mencoba segala sesuatu tanpa dipikirkan manfaat dan madorotnya. Jadi memang jarang tidak memikirkan. Kalau kita melakukan sesuatu kalian mah jarang dipikirkan baik enggaknya. Kadang-kadang asal yang penting mah orang suka, tidak dipikirkan akibatnya. Nah, usia-usia itu usia-usia remaja, usia-usia seperti kamu. Nah, makanya dalam aktivitas jadi segala sesuatu kamu mau pengen mencoba, tidak dipikirkan baik buruknya. Maka hati-hati ya untuk melakukan sesuatu eksperimen. Nah, yang keenam, melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi-aspirasi yang tinggi dan perlu adanya tidur yang baik. Jadi kalau kamu memimpikan sesuatu hal, harus ada bimbingan dari figur-figur atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Karena kalau kalian melakukan sesuatu harus ada bimbingan dari orang tua, lebih dekat, lebih mudah. C, kebutuhan
Satu, diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak masa peralihan yang sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. Nah, makanya kalau kita sering diskusi dengan orang tua atau sering kita komunikasi dengan orang tua dalam melakukan sesuatu itu pasti bakal mudah. Jadi kamu jangan selalu gini, baik kita mah mampu atau bisa, jangan. Tetap kamu harus ada, kalau melakukan sesuatu di rumah harus ada bimbingan dari orang tua. Kalau nyata lebih prinsipil, kecuali kalau di sekolah, ya, apalagi di bidang olahraga berat, mah kamu tetap harus ada bimbingan. Kenapa Pak? Usia kamu itu masa-masa usia peralihan dari anak-anak ke remaja, apalagi remaja mah ingin selalu mencoba, ingin selalu nyobaan lah. Dan kumang keweta itu tuh hal-hal yang salah. Kalau ada sifat gimana nanti jangan, harus dipikirkan manfaat dan madaratnya. Kalau bahasa agama baik buruknya harus dipikirkan, baiknya seberapa persen, jeleknya seberapa persen, itu harus dipikirkan kalau kita melakukan sesuatu. Ya. Nah, yang kedua, perlu penanggapan secara perorangan, jangan disamaratakan pada semua anak tanpa mengabaikan faktor dari luar diri mereka. Nah, tetap pasti orang tua juga bakal mempertimbangkan. Sebab apa? Karakter dan sifat seseorang itu pasti bakal berbeda meskipun kamu satu wadah atau satu perut dari ibu yang sama. Itu pasti bakal berbeda, cara pandang, cara berpikirnya juga berbeda. Tanggapan sukanya selalu berbeda, pasti itu bakal berbeda. Kenapa? Karena orang masih punya pemikiran, tapi harus selalu didiskusikan untuk menghasilkan sesuatu hal. Perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan, baik fisik maupun mental. Nah, makanya coba bagi Bapak Mas suka menyampaikan ke kalian, perbaiki diri, perbaiki akhlak, perbaiki moral. Nah, ditambah lagi kuatkan mental. Kalau kita 4 hal tersebut sudah bisa dilakukan, insya Allah Bapak bisa dijamin kamu bakal mampu mensikapi diri kita sendiri. Pasti kalian bakal bisa menjaga hal-hal yang jelek pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menjaga atau bisa melakukan 4 hal tadi tersebut: mental, moral, akhlak, ya, dan fisik itu Bapak dijamin kamu bakal bisa menjaga. Nah, Bapak diberikan pendidikan tentang kesehatan yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengertian biologis atau seksual dalam fungsi alat kelamin. Nah, makanya Bapak masuk sering ini. Kadang-kadang kenapa gitu Pak? Olahraga mah jorang, tidak jorang, tidak jelek, tidak kotor. Sebab apa? Menyangkut dengan diri kalian, diri anak. Jadi disampaikan, awas kalau tentang seksual itu kesehatan, gimana akibatnya kalau kita melakukan ini, pas akibatnya bakal terjadi seperti apa. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, bahaya. Sebab apa? Di masa-masa perubahan, pancaroba lah kamu pada masa-masa pancaroba di usia-usia remaja. Kembali lagi tadi ke awal, kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu harus dipikirkan seberapa banyak manfaatnya, seberapa banyak madorotnya, seberapa banyak bagusnya, seberapa banyak jeleknya buat diri kita. Terus dibaca lagi, apalagi buat diri kita, apalagi buat keluarga, diri kita sendiri aja. Kata hati-hati kalau kita melakukan sesuatu, ada bimbingan dari orang tua terutama, ya harus dipikirkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi: satu, kurang pengertian atau pengetahuan serta tentang kesehatan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, penyakit kulit, TBC, kekurangan gizi, obesitas, problem psikologis, problem seks, dan lain-lainnya. Ya, banyak hal di usia-usia perubahan, di usia-usia remaja atau di usia-usia masa-masa perubahan, itu banyak hal yang mengganggu pada pemikiran atau cara berpikir kamu itu banyak hal yang mengganggu pada pemikiran kalian. Sebab apa? Di masa-masa seperti kalian itu masih banyak hal yang jadi gimana? Jadi masih loba kena kahayang kemampuan diri kita.
Karena Bapak sok nyarankan kamu belajar dewasa. Kenapa? Untuk bisa mensikapi hal-hal apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, yang kedua, adaptasi sosial yang tidak berhasil menimbulkan bermacam-macam tingkah, laku, dan perbuatan yang tidak baik. Banyak yang sekarang kan masa-masa pancaroba mah asal aing ngajak. Jadi tingkah laku, semacam tingkah laku atau pergaulan tergantung siapa yang mengajak. Kalau orang yang diajak teman berbuat baik, ya pasti bakal baik. Kalau teman kita mengajak yang tidak baik, pasti bakal terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu pasti bakal terjadi. Suara kedengaran nggak? Suara kedengaran? Suaranya kedengaran nggak? Apa? Mati ya? Nggak mati. Enggak? Oh ya? Suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. faktor-faktor yang udah, usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Satu, pendidikan kesehatan, termasuk dalamnya tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. Jadi gini, kamu harus sering belajar, harus sering membaca, harus sering komunikasi. Harus sering belajar atau sering komunikasi dengan orang tua tentang pembelajaran kesehatan dalam menghadapi nanti. Jadi kamu hari ini tuh harus belajar. Sebab apa? Usia kamu sudah mencapai 17-18 tahun. Dua, pemeliharaan kesehatan badan, termasuk pencegahan penyakit. Nah, apalagi di zaman sekarang, di musim-musim coronanya, awas hati-hati. Jadi pencegahan penyakit, pencegahan kesehatan harus dijagalah pada masa-masa ini. Tiga, bimbingan dalam belajar dan aktivitas. Jadi segala sesuatu yang kalian kerjakan, yang menyangkut, apalagi yang menyangkut dengan tubuh kita, harus ada bimbingan dari orang-orang yang dianggap mampu lah membimbing kalian dalam hal bidang tersebut. Keempat, pendidikan keterampilan atau training vokasional. Jadi pelatihan ikuti, misalkan gini, kalian mengikuti pelatihan itu harus didampingi ya oleh orang-orang yang karena olahraga. Nah, lagi kita olahraga, sedangkan di sini penjas, olahraga itu penting. Apalagi di zaman modern ini, di zaman kemajuan ini dan serba canggih, banyak waktu luang untuk kalian melakukan olahraga. Ya, sempatkanlah 30 menit, 20 menit kamu melakukan olahraga untuk menjaga badan. Masih jalan kan? Masih jalan ya? Masih. Ya. Pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Masih ada waktu. Jadi pemanfaatan yang ketiga, pemanfaatan waktu luar tentang kesehatan. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang guna memanfaatkan waktu luang untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Banyak cara yang harus kita lakukan untuk menjaga atau memanfaatkan waktu untuk menjaga kesehatan jasmani diri kita atau rohani, ya, jasmani dan rohani kita. Satu, gerak badan. Gerak badan banyak, bisa melakukan senam. Apalagi sekarang mah serba canggih, serba mudah. Kamu tinggal klik di HP atau kamu bisa melakukan. Contoh, kamu klik sekarang, Bapak Naman gaptek dan teknologi.
Kalian Bapak percaya, Bapak yakin kamu mampu dan kamu bisa melakukan olahraga. Tidak harus mahal untuk menggerakkan tubuh. Jadi kan olahraga itu dua aspek, olah dan raga. Pengertiannya apa? Mengolah tubuh. Jadi olahraga itu mengolah tubuh. Zaman sekarang, apalagi sekarang, kalau kamu di rumah, tidak banyak yang dikerjakan. Hanya nyewa HP, pegang HP, makan, tiduran. Sewa HP, makan, tiduran. Jadi waktu luang itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Otomatis kamu harus melakukan olahraga. Murah lah melakukan olahraga untuk menjaga imun, untuk menjaga daya tahan tubuh atau fisik kita itu mudah, tidak mahal. Kenapa? Tinggal kamu melakukan banyak, apalagi kamu di rumah ada lahan, bisa di teras, bisa di halaman rumah, bisa di rumah sendiri, di dalam rumah. Pada Abi mah malas olahraga itu. Abi meresepnya joget dan saya mah suka senang juga. Dia tinggal dilihat aerobik dilakukan enak kan, sambil nonton sambil kita melakukan setengah jam atau 1 jam lah maksimal, itu sudah bisa menjaga imun tubuh kamu. Nah yang ini rekreasi, nah itu mah hiburan lah, bisa dilewat dulu ya tentang rekreasi mah. Tapi hiburan bisa dilakukan dengan cara mudah, dengan cara murah, tidak susah. Kita bermain, rekreasi itu hiburan. Hiburan dilakukan tidak harus pergi ke tempat, bisa dibilang tempat racing, enggak. Kita ciptakan di rumah segala sesuatu hal yang penting menyenangkan, baik hati dan pikiran, biar tubuh kita refresh lah. Jadi senang. Gimana ya kita berbuat senang dengan keluarga? Ini masuk lagi nih. Ada lagi. Jadi kendala belajar gini teh, jadi kadang-kadang sinyal. Nah, sementara cukup dulu. Absen tolong ya, absen tolong untuk minggu nanti pertemuan ketiga. Bapak kasih tugas bikin tabel hubungan antara umur, berat badan dan tinggi badan, ya. Kalian bisa cari. Bapak kasih tugas buat kalian, tapi harus dipelajari, harus dilaksanakan. Hubungan antara umur, berat badan dan tinggi badan, ya. Buat tabel. Banyaklah cari bisa kamu cari cari referensi lah di mana aja, di buku juga banyak, di buku tentang kesehatan, ya. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian dulu karena waktu sudah habis. Tapi tolong absen, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ay absen. 12. Bisa kencang ya? Ada dua pembahasan. Bapak pinjam. Dua materi, dua pembahasan.